Si Gale-Gale, patung arwah dari tanah Batak, bisa menari dan menjadi pelipur lara. Kearifan lokal berbalut nuansa mistik, rupanya menyerupai manusia. Pada tubuh yang mematung itu dipakaikan busana orang dewasa, sementara bahunya diselempangkan kain ulus. Matanya memancarkan tatapan kosong, namun ketika alunan musik gondang berdentang, tubuhnya bergerak penari tortor yang piawai. Siapa saja yang melihatnya niscaya terbuai lantas ikut menari. Begitulah sosok si Gale-Gale. Namun, Anda tidak perlu takut terhadap si Gale-Gale. Di belakang podium di tempat si Gale-Gale berdiri ada seorang dalang yang mengendalikan gerakan si Gale-Gale. Tarikan benang dalang yang tersembunyi itulah yang membuat si Gale-Gale seolah menari sendiri. Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, legenda si Gale-Gale mengakar bersama masyarakat Batak sebagai kearifan lokal. Dikisahkan si Gale-Gale bernama asli Manggale, putra tunggal dari seorang raja. Suatu ketika Manggale gugur ketika bertempur melawan kerajaan seberang. Kematian Manggale menyebabkan duka cita mendalam bagi sang raja. Untuk menghidupkan kembali Manggale, seorang datu menyarankan raja untuk membuat patung yang menyerupai Manggale. Para pemahat terbaik di Santero kerajaan pun dikerahkan. Dengan kekuatan mantra para datu, patung Manggale itu bisa bergerak dan menari. Sang raja pun bungah kembali. Seluruh kerajaan mengadakan pesta 7 hari 7 malam menari bersama patung Manggale. Patung sengketa. Versi lain tentang kemunculan si Gale-Gale syarat dengan nilai adat dan tradisi Batak yang menjunjung betapa pentingnya keturunan. Seorang ahli patung tersohor bernama Datu Panggana. Suatu ketika, Datu Panggana berhasil membuat patung berwujud seorang anak gadis dari kayu yang dipahatnya. Saat Datu Panggana terkagum-kagum menyaksikan hasil karyanya itu, datanglah pedagang bernama Bau Paratiga melintasi hutan. Bau Paratiga ternyata kagum dengan patung buatan Datu Panggana. Atas izin Datu Panggana, Bau Paratiga mendandani patung itu dengan pakaian dan perhiasan dagangannya. Hari menjelang petang, Bau Paratiga berusaha menanggalkan perhiasan dan pakaian yang patung. Usahanya kandas, pakaian dan perhiasan tidak dapat dilepas. Bau Paratiga lantas pulang ke kampung dengan hati yang tidak ikhlas. Begitupun dengan Datu Panggana yang terpaksa meninggalkan hutan. Dalam benaknya, patung itu akan digotong keesokan harinya dengan bantuan orang-orang sekampungnya. Namun, sebelum Datu Panggana tiba, pada pagi hari lewatlah seorang dukun tua bernama Datu Partawar. Seperti Bau Paratiga, Datu Partawar juga takjub dengan patung yang dilihatnya. Timbul niatan hatinya untuk menghidupkan patung tersebut. Dengan ramuan sakti sambil meramal mantra, Datu Partawar membuat patung itu bergerak dan berlaku seperti manusia. Bukan main girangnya hati Datu Partawar, apalagi kerinduannya melihat dan memiliki anak boru atau putri yang telah terpenuhi. Setibanya Datu Partawar di rumah, kebahagiaan yang sama dirasakan sang istri pula. Pasangan suami istri itu sepakat memberi nama si patung nama Nyai Manggale. Pada hari pasar dibuka, Nyai Manggale diperkenalkan sebagai putri angkat Datu Partawar. Setiap pasang mata terpana menyaksikan kecantikan Nyai Manggale yang pandai menari. Berita tentang Nyai Manggale tersiar kemana-mana, termasuk Datu Panggana dan Bau Paratiga. Baik Datu Panggana, Bau Paratiga dan Datu Partawar bersikukuh merasa memiliki Nyai Manggale sebagai anak mereka. Ketiganya pun mengadukan permasalahan itu kepada raja, namun raja tidak kuasa memecahkan konflik kepemilikan tersebut. Raja menyarankan agar mereka mendatangi Aji Bahir, sesepuh yang disegani karena kecerdasannya. Setelah mengamati duduk perkara dengan seksama, Aji Bahir memutuskan bahwa ketiganya memang layak menjadi keluarga Nyai Manggale.
Datu Partawar menjadi ayahnya, Bau Partiga menjadi ibotonya atau abang, dan Datu Panggana menjadi tulang atau paman. Status kekerabatan tersebut akhirnya ditemai dengan lapang dada oleh semua pihak yang bertikai. Dengan demikian, ketika Nyai Manggali kemudian dipersunting oleh Datu Partiktik, Bau Partiga dan Datu Panggana berhak mendapat bagian atas namut atau uang mahar pernikahan. Tahun-tahun berlalu, Nyai Manggali dan Datu Partiktik hidup berumah tangga tanpa dikaruniai seorang anak. Kesepian membuat Nyai Manggali jatuh sakit. Sebelum meninggal, Nyai Manggali berwasiat agar pamannya Datu Panggana membuat patung anak laki-laki yang mirip dengan Nyai Manggali. Lagi, Nyai Manggali berpesan hendaknya patung itu diberi nama Sigali-gali. Dan sejak itulah patung Sigali-gali sebuah patung kematian. Patung yang senantiasa dibuat bila seseorang meninggal tanpa keturunan. Pengelaran upacara Sigali-gali selalu diiringi dengan musik godang dan tortor. Upacara seperti itu dinamai upacara Papupur Sapata. Seperti halnya ritual tolak bala, upacara ini bertujuan agar keluarga atau kerabat yang ditinggalkan hendaknya selalu memperoleh keturunan. Bukannya seperti orang yang meninggal tersebut. Pada masa lampau, perhelatan ritual Sigali-gali digelar sebagai pesta rakyat mega. Biayanya dikeluarkan terbilang besar. Penyelenggaranya harus sanggup menjamin para keluarga dan undangan yang datang dari berbagai kampung. Menurut kebiasaan Toba, jika seorang meninggal tanpa keturunan lagi, harus diselenggarakan pesta kematian yang besar. Pada kesempatan itulah diadakan tari patung Sigali-gali yang merupakan perwakilan dari orang yang meninggal. Tujuannya sekedar meringankan kehidupannya yang malang di alam baka. Namun semenjak masuknya agama Kristen ke Tanah Batak, upacara Sigali-gali tidak lagi menjadi ritus yang dikultuskan. Kendati demikian, patung Sigali-gali tidak lantas lenyap. Kini ia hanya menjadi sekedar pertunjukan hiburan yang mencerminkan budaya masyarakat Batak.